Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, mahasiswa peserta metode komputasi. Kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan terkait dengan bagaimana tata cara penulisan program di dalam Python. Dan seri ini merupakan seri praktikum. Jadi kita langsung live saja, satu demi satu kita praktekkan. Jadi aturan penulisan pada Python itu yang pertama, penulisannya itu satu statement di dalam Python dan tidak diakhiri atau tidak perlu diakhiri dengan titik koma. Dulu kalau kita membuat program, baik itu bahasa C, PHP, ataupun JavaScript atau Java lah ya, secara umum, maka setiap satu baris statement atau satu statement itu harus diakhiri dengan titik koma. Jadi misalkan saya contohkan di sini. Saya tutup saja. Nah, misalkan saya bikin dulu. Sudah. Nah, kemudian biasanya di sini ada pilihan select a language. Nah, kita ambil yang Python. Mana Pythonnya? Oh, ini Python. Oke, ini di save as sebenarnya, di save as, kemudian aturan penulisan PY. Jadi di Python itu kalau kita menulis sebuah baris statement, misalkan saya tulis sebuah baris statement A sama dengan 10. Ini tidak perlu kita kasih titik koma di belakangnya. Langsung saja. B sama dengan 12.5 misalkan. Ini langsung saja. Jadi kita langsung menulis di bawahnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, statement pada Python dinyatakan dalam satu baris. Jadi akhir dari sebuah pernyataan adalah baris baru. Jadi kalau Anda mengenter lagi di sini, misalkan C sama dengan A ditambah B, maka sebenarnya ini adalah sebuah statement, ini juga adalah sebuah statement, ini juga adalah sebuah statement. Jadi dia tidak bersambung. Nah, dia hanya step by step dari serangkaian baris program. Ya. Dan satu statement atau satu persoalan yang harus dieksekusi itu dituliskan di dalam satu baris. Kemudian jika ada pernyataan yang panjangnya lebih dari satu baris, maka dapat dilakukan menggunakan tanda backslash. Ya, jadi misalkan kita terlalu panjang mungkin sampai ke kanan, maka bisa saja misalkan kita ada C di sini sama dengan 25. Nah, bisa saja kita tambahkan di sini backslash, kemudian baru ditambah dengan C. Nah, kalau ini dia kenal, bukan C ini, dia tentunya. Oh sorry, saya bikin yang lain saja supaya bisa. D sama dengan A ditambah B, kemudian backslash. Nah, karena panjang, anggaplah karena panjang, maka kita harus ini jangan C ya, ini C, ini D lah, D, ini E. Nah, begitu kira-kira apa yang dimaksud dengan yang ketiga ini. Kemudian yang keempat, statement yang ada di dalam atau diapit oleh tanda kurung tidak memerlukan backslash. Jadi kalau misalkan kita bikin
deklarasi atau menginisialisasi sebuah variabel, kemudian ada diapit oleh kurung, maka itu tidak memerlukan, tidak perlu ada backslash. Misalkan kita bikin satu misalkan data itu sama dengan kita misalkan bikin dictionary itu misalkan 1 ya, 1 itu nilainya adalah 1 gitu ya, kemudian 2 nilainya adalah 2. Nah, kemudian ini kita sambung ke bawahnya, 3 itu adalah 3 dan seterusnya. Jadi tidak perlu ada tanda backslash seperti ini. Di Python, di Visual Studio Code, itu kalau ada error bisa kita identifikasi dari awal. Kalau seperti yang saya tulis ini ada tanda kurung kurawal, kemudian ada kurung kurawal, bukan kurung kurawal, ini ada yang garis merah, bukan garis juga ya, gelombang-gelombang merah yang ada di bawah ini tanda buka kurung. Kemudian di 3 ini juga ada garis bergelombang di bawahnya. Ini ada indikasi bahwa dia error. Ya sudah, kita tulis saja seperti itu supaya kita bisa lihat tadi di mana masalahnya. Kemudian Python menggunakan tanda indentasi spasi sebagai penanda blok. Ya, jadi kalau nanti kita belajar misalkan if, misalkan kita punya if misalkan A lebih kecil daripada B, B, maka dia ada spasi masuk di sini sebagai indentasi bahwa apa yang ada di dalam sini itu bahagian dari blok yang kepunyaannya if. Misalkan akhirnya kita bahwa print A itu A lebih kecil nilainya daripada B, begitu ya. Kemudian kalau bukan lagi bagian dari if, maka dia harus keluar lagi. Else misalkan, kemudian kita tulis print A lebih besar daripada B. Nah, gitu. Jadi ini yang aturan yang kelima. Kemudian aturan keenam, sebagai penanda string, Python itu menggunakan tanda kutip, baik tunggal maupun ganda. Tanda kutip yang 3 kutip 2 ini digunakan untuk multibaris. Jadi kalau misalkan kita bikin prodi sama dengan geofisika. Ya. Jadi prodi ini adalah sebuah variabel kan yang bernilai geofisika. Nah, karena nilainya adalah string, berbeda dengan yang ini. Ini adalah numerik. Kalau numerik tidak perlu ada tanda kutip 2 kan, yang dibuka dan di belakangnya. Karena ini adalah string, maka dia harus diberikan tanda kutip 2. Ya. Kemudian misalkan fakultas itu bisa kita tulis begini. Jadi 3 tanda kutip. Nah, matematika
matematika. Nah, bisa seperti ini. Dan ilmu pengetahuan. Jadi kalau multibaris begini, kita bisa bikin dia seperti ini. Nah, ini berentetan kalau begini. Nah, ini diperbolehkan nih, diperbolehkan. Oke, kemudian yang ketujuh, bahasa Python bersifat case sensitif, yang berarti membedakan huruf besar dan huruf kecil. Nah, misalkan gini, gaji itu sama dengan 100.000. Ini kemudian gaji sama dengan 200.000. Nah, ini gaji, sama-sama gaji. Tapi karena ada satu huruf besar, yang ini bukan huruf besar, maka ini dua makhluk yang berbeda. Ini dua makhluk yang berbeda, sehingga bisa dilakukan seperti ini. Jadi, Python, Anda harus hati-hati di dalamnya ketika menuliskan nama variabel atau hal yang lain. Biar keyword seperti if, kalau Anda kasih huruf besar semua ini, ya error dia. Karena dia membedakan antara huruf besar dengan huruf kecil. Kemudian, untuk komentar diawali dengan tanda pagar. Ya. Jadi misalkan ini kita kasih komentar di sini, perhatikan kenapa ini masalah. Perhatikan apa masalahnya misalkan. Apa masalahnya. Nah, cukup di depannya saja, di depannya. Kalau di bawahnya dikasih komentar lagi, ya kasih lagi tanda pagar. Nah, gitu. Kemudian karakter pertama variabel harus berupa huruf atau garis bawah. Karakter berikutnya digunakan adalah huruf angka atau garis bawah. Jadi kalau kita bikin variabel, misalkan nama, misalkan Ahmad. Kemudian bisa juga kita bikin seperti ini, alamat. Jadi diawali dengan garis bawah. Siapa tahu Anda mau bikin seperti itu. Kompleks Puri, Indah. Tapi tidak boleh begini. Misalkan satu kecamatan. Nah, itu tidak boleh. Amalandrea. Ini tidak boleh. Ini ada apa? Tanda di bawahnya, bahwa ini error. Nah, ini kasih ini variabel yang tidak diperbolehkan. Oke. Jadi tidak boleh diawali dengan angka ya. Anda perhatikan itu. Kemudian ini yang ke-9, yang ke-10. Panjang variabel tidak terbatas oleh jumlah karakter, tapi sebaiknya digunakan seperlunya. Nah, jadi kalau kita bikin sebuah variabel, sebaiknya nama variabel itu menyimpan, menggambarkan apa yang disimpannya, dimilikinya. Ya, seperti tadi itu, prodi. Karena kita mau menyimpan data di situ, geofisika, jadi kita tulis prodi, fakultas, matematika dan pengetahuan alam di sini. Alam. Jadi kita kasih kita berikan nama fakultas. Misalkan Anda bikin nama variabel XZTWQ. Ini apa gitu. Kemudian Anda isi 12.5. Ini apa gitu. Kita nggak ngerti kan? Iya. Nah, kemudian mau panjang juga bisa, tapi jangan dipisahkan oleh spasi kalau bikin variabel. Misalkan nama kepala kampung
yang ada di daerah. Nah, ini bisa nih, bisa panjang nih. Tapi jangan dikasih spasi. Misalkan Bahar. Nah, ini bisa. Jangan kalau misalkan nama kepala desa Minasabaji misalkan. Muhammad Saleh misalkan. Nah, ini tidak bisa. Makanya ada lagi nih gelombang di bawahnya. Jadi ini salah memberikan nama variabel. Nah, ini boleh panjang tapi ya syaratnya itu tadi tidak boleh dipisahkan oleh spasi. Kemudian apa lagi? Jangan menggunakan keyword Python seperti yang sudah dibahas menjadi di nama variabel. Ya, jangan misalkan Anda bikin di sini if sama dengan 10. If sama dengan 10. Nah, ini tidak mau dia. Adalah keyword. Jadi ini tidak boleh menggunakan keyword sebagai variabel. Oke. Saya sudah tunjukkan beberapa hal terkait dengan cara menuliskan nama variabel, tipe datanya apa, dan berbagai macam variasinya. Ini kalau kita sudah seperti ini, kita coba running, ya kita akan mendapatkan beberapa error ya. Kita akan mendapatkan beberapa error. Ini ada Kecamatan Tamalan Ria error, tidak boleh. Oke, ini tidak boleh juga penggunaan if. Oke, Kecamatan Tamalan Ria kita matikan dulu. Kita matikan dengan tanda pagar. Jadi kita jadikan dia komen. Berarti nanti tidak ada lagi Kecamatan Tamalan Ria yang salah. Nah, sekarang, ini kenapa ini? Karena ada komanya ya. Kita kasih koma dulu. Nah, kan? Kemudian sekarang ini berarti ini aman sekarang. Ini nama kepala desa tidak boleh, nama kepala desa tidak boleh, dia error. Kalau kita di sini baru kita save, Ctrl S, baru kita running. Nah, ini sudah hilang. Kemudian ini ada error lagi, tidak boleh nih. Kita jadikan saja dia ini statement. Oke, kemudian, nah sekarang tidak ada lagi errornya. Nah, ini A lebih kecil nilainya dari B, ini keluar dari sini. Nah, coba kita kasih keluar nilainya. Misalkan A, B, C, ini kan sudah kita simpan di sini, masukkan di dalam program. D sama dengan A tambah B. Kita coba tuliskan nilai D, print. Jadi bagaimana caranya mengeluarkan informasinya? Kita tuliskan di dalam sebuah perintah print. Nilai D, misalkan nilai D sama dengan, nah ini baru koma, tuliskan D di sini. Jadi yang ada di print ini adalah menampilkan tulisan di layar monitor. Tulisan yang mana ditampilkan? Nah, dia bisa menampilkan sederetan string seperti ini. Ini namanya lateral string. Kalau ada di dalam print itu diawali tanda kutip 2 dan diakhiri tanda kutip 2 maupun tanda kutip 1 juga, itu yang akan dicetak seperti apa adanya. Jadi nanti dicetak dalam monitor nilai D sama dengan. Di belakang tanda sama dengan ada spasi, dia kasih spasi dulu, kemudian dia tuliskan nilai dari variabel D ini. Kemudian kita print lagi. Print nilai E sama dengan koma E. Dia pilih nilai E, gitu ya. Ini bisa kasih spasi ataupun tidak juga tidak masalah. Kemudian, ini kita print dulu, kita save dulu. Nah, kemudian coba
kita print. Nah, ini kan nilai D jalan 22,5. Kemudian nilai C, nilai E juga jalan. Dan nilai D dan E kan beda. Yang satu 22,5, yang satu 47,5. Artinya yang ini sama saja kalau kita lakukan seperti ini. Apa? Ya, sama saja kalau seperti itu. Nah, cuma tadi saya mencontohkan bahwa nanti sewaktu-waktu Anda bikin program terlalu panjang, ya dibikin seperti ini. Jadi diberikan tanda backslash. Ini namanya backslash. Saya kira Anda kenal. Kemudian yang ini, bagaimana memunculkan ini namanya dictionary. Bagaimana mencetaknya. Kalau itu lain lagi cetaknya. Print. Nah, kita bisa memprint misalkan data yang ke satu misalkan. Data 1. Misalkan kita mau print, kita mau kasih keluar nilai yang ini. Berarti data 1 itu sama dengan misalkan koma. Nah, panggil nama variabelnya data. Nah, tapi caranya kita kasih tanda kutip, tanda kurung siku. Kemudian kita ambil 1. Nah, berarti yang ini yang dikeluarkan, nilai ini yang dikeluarkan. Nah, kalau yang 2, ini kita Ctrl C, baru Ctrl V saja. Data 2, ini sama dengan 2. Kemudian, data 3, sama dengan 3. Oke. Ini kalau kita running, nah ini keluar data 1 sama dengan 1. Jadi cara mengambil nilai ini disebutkan indeksnya. Ini indeksnya. Disebutkan indeksnya, ini indeksnya. Atau penandanya, ini penandanya. Nah, biasanya itu contoh yang paling sering digunakan untuk dictionary, misalkan mahasiswa. Misalkan kita punya variabel mahasiswa. Nah, mahasiswa misalkan namanya siapa? Nama. Nah, kemudian kita kasih tanda kutip 2. Nah, misalkan namanya Ramlah. Nah, kemudian titik koma lagi. Kemudian kita tuliskan lagi NIM-nya berapa? NIM-nya. Nah, ya kan? NIM-nya, apa ini saya kasih tanda kutip 1, saya semua dulu supaya seragam. NIM-nya misalkan titik 2. Titik 2. 121 345 678 misalkan ya. Kemudian apa lagi? Alamatnya. Alamat titik 2. Nah, ini bisa kita Kompleks Puri Permata Indah. Blok AB nomor 53 misalkan. Nah, ini bisa nih. Selama tidak ada tanda merah bergelombang di bawahnya, maka itu bukan error. Sehingga ini bisa kita print, bisa kita keluar, kita panggil. Print. Misalkan nama mahasiswa, nama. Oke, titik 2 atau sama dengan, nah, tinggal panggil apa? Mahasiswa, kemudian panggil namanya, ya kan? Mahasiswa, nama. Oke. Begitu. Kemudian print name sama dengan
koma, kembali lagi mahasiswa. Kan datanya ada dalam mahasiswa. Jadi panggil lagi mahasiswa. Mahasiswa. Nah, panggil indeksnya pakai tanda kurung name kurung siku, ya kan? Kemudian print lagi, print, kemudian alamat, alamat sama dengan koma mahasiswa lagi, mahasiswa, kemudian alamat, alamat, ya. Nah, ini harus sama dengan di sini. Ini harus sama dengan di sini. Ini harus sama dengan yang di sini. Kapan tidak sama, maka dia akan error. Kita kontrol. Kita clear dulu ya. Ini clear. Clear. Baru kita running. Nama Ramla. NIM sekian. Alamat sekian. Terus saya bilang, ini kenapa bisa ini panjang, ada spasi, sementara di sini tadi tidak boleh ada spasi. Ya, ini kan lateral string diawali dengan tanda kutip 2 dan diakhiri dengan tanda kutip 2. Kalau ini lain ceritanya. Ini tadi adalah variabel. Ini variabel, jadi tidak boleh. Kalau ini tidak apa-apa. Apapun yang Anda tuliskan di sini, itu akan dituliskan ke layar komputer karena dia diapit oleh tanda kutip. Nah, jadi pada saatnya dia dipanggil. Gitu. Saya kira ini jelas ya. Nah, sekarang ini yang indent ini. A sama dengan 10, B sama dengan 12,5. A lebih kecil ya, memang 10. Tapi kalau saya tulis 100 ini, 100, kan ini A lebih kecil nilainya daripada B. Karena, saya tidak print A, tidak apa-apa lah. Nah, sekarang kalau ini saya kasih 100 berarti kan A lebih besar dari dari B kan? Berarti bukan ini yang mestinya dia cetak. Coba kita lihat. Jadi A lebih, ini masalahnya. A lebih besar daripada B, ya kan? Sudah benar. Karena hanya 100 toh. Jadi A lebih besar daripada B. Ini tidak ikut tidak ikut dicetak. Nah, tapi bukan itu yang saya perlihatkan di sini. Yang saya perlihatkan di sini adalah cara penulisan di dalam di dalam Python, bahwa ada block statement yang merupakan bahagian dari sebuah baris yang ada di atasnya. Itu menjadi bahagian dari baris yang pertama yang di atasnya. Dan ini bisa lebih satu baris yang di sini. Misalkan saya cetak lagi di sini, misalkan print nilai A ya. A sama dengan koma A, ya kan? Kemudian saya print lagi, print B sama dengan koma B. Nah, itu. Di sini juga saya bisa lakukan hal yang sama di sini. Nah, ini artinya apa? Ini artinya ini sebuah block statement yang merupakan milik daripada perintah yang ada di sini. Ini adalah sebuah block statement yang merupakan milik dari perintah yang ada di atasnya. Ini kalau kita save, maka yang tadinya hanya ditulis A lebih besar daripada B, mestinya muncul lagi nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa. Ini ada error. Bentar. Saya matikan dulu ini. Oh.
Oke, tidak ada masalah ya. Gitu. Tadi indentasinya yang salah ini. Nah, A lebih besar dari B, A lebih besar dari B, A itu sama dengan 100, B sama dengan ini. Kalau saya kembalikan tadi 10, maka yang diarahkan itu adalah yang ini. A lebih kecil dari nilai B, A itu sama dengan 10, B sama dengan 12,5. Ya, jadi seperti, tunggu dulu saya minum teh dulu ya. Santai saja. Oke, ini kita sudah buat seperti itu. Nah, sekarang coba kita keluarkan nilai prodi, print prodi. Begitu saja. Atau print fakultas. Print fakultas. Nah, ada yang bertanya, kenapa enggak diapit tanda kutip? Ya karena bukan tulisan prodi yang saya mau munculkan di layar monitor, tapi isi yang dimiliki oleh periode itu, prodi itu, yaitu geofisika. Ini kenapa tidak ada tanda kutip 2 yang mengapitnya? Ya karena bukan fakultas yang mau cetak di monitor, tapi isi yang ada di variabel fakultas itu. Nah, coba kalau kita nah, maka keluar geofisika, matematika, dan ini mestinya kita kasih aneh. Matematika dan ilmu pengetahuan alam. Oh, ini harus diatur kalau. Oke. Jadi geofisika keluar, matematika dan ilmu pengetahuan alam keluar. Jadi kita menulis beberapa baris. Ini sebenarnya kalau saya kasih begini, ini kan bisa saja supaya rapi ya. Clear dulu. Saya salah menulis clear. Pastinya tulis clear di sini. Kemudian, nah ini, tidak mau ya. Harus. Oke. Matematika dan ilmu pengetahuan alam. Mengaturnya. Oke. Jadi, saya sudah perlihatkan kepada Anda tentang bagaimana cara menulis di Python, menulis program.